Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Nona Mauboy dari Kupang. Aku masih dalam series My Story berkaitan dengan kedukaan yang aku secara pribadi alami, dan aku banyak bercerita tentang perjalananku untuk berhadapan dengan peristiwa yang semua orang rasanya pengen menghindar, tetapi itu adalah suatu kepastian yang pasti akan terjadi pada siapapun. Dan di video aku sebelumnya, aku sudah bercerita tentang hal yang aku lakukan untuk aku bisa bangkit dari keterpurukan karena kedukaan yang aku alami. Aku udah bercerita tentang dua hal yang aku lakukan sehingga aku bisa bangkit. Kalau teman-teman belum nonton video yang sebelumnya, silakan lihat link di bawah ini. Aku nanti akan taruh. Teman-teman bisa menonton di sana apa yang aku lakukan. Dan di video kali ini, aku masih ingin bercerita langkah lain yang aku lakukan untuk merasakan lebih baik dari hari ke hari. Aku bisa mulai bangkit lagi, aku mulai bisa berjalan lagi. Meski aku tahu bahwa kecepatan aku berjalan pasca kepergian adekku sampai hari ini masih belum normal, tetapi aku merasakan bahwa aku lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Setiap hari aku merasakan aku jauh lebih baik. Sebelum aku berbagi apa yang aku lakukan, lagi buat teman-teman yang belum subscribe, please tekan tombol subscribe-nya, tekan juga tombol loncengnya biar selalu dapatkan update dari aku. Hal lain yang aku lakukan untuk aku bisa recovery adalah aku ngobrol dengan orang yang tepat. Aku ada masa yang dimana aku memilah-milah siapa yang menjadi orang yang tepat untuk aku bisa ngobrol. Aku sebelum sampai pada memilih datang kepada profesional, orang yang bisa membantu aku secara profesional, aku memilah teman-teman yang bisa aku ngobrol. Di titik ini memang kelihatan seperti aku terlalu arogan dan juga terlalu berlebihan. Karena toh semua orang pernah merasakan duka, orang lain pun pernah ada di titik aku, tapi mereka nggak melakukan hal ini. Sekali lagi, kedukaan itu bukan tentang peristiwa yang sama yang pernah kalian alami atau aku alami, tetapi tentang rasa atau sakit atau luka yang tertinggal. Buat setiap orang itu berbeda-beda. Sekali lagi berbeda-beda. Meski pernah mengalami kehilangan yang sama, tetapi luka atau sakit yang ditinggalkan itu setiap orang mengalaminya berbeda-beda. Dan di posisi aku ada di dalam posisi yang begitu sangat berat. Dan buat aku, salah satu langkah yang aku lakukan saat itu adalah aku menetapkan batasan yang jelas, di mana aku gak boleh asal ambil teman untuk mendengarkan ceritaku. Aku gak asal memilih orang untuk menjadi teman aku berbicara. Aku punya banyak family, aku punya banyak teman, aku punya banyak keluarga dekat. Tapi aku memilih untuk close door, menutup pintu untuk banyak orang. Dan aku hanya menjemput beberapa saja yang aku pikir mereka orang-orang yang tepat untuk dijadikan teman aku bercerita. Dan di fase ini memang sangat berat, karena semua orang selalu pengen tahu cerita di balik
kepergian adekku. Semua orang pengen kasih saran, semua orang pengen ngomong based on their story, based on their experience. Semua orang pengen menyampaikan hal itu kepada aku. Tetapi aku memutuskan untuk close door. Aku memutuskan untuk menetapkan garis batasan yang sangat jelas. Dan terhadap beberapa teman baikku sekalipun, aku bilang maaf, aku gak bisa ngobrol dengan kalian. Tapi ada beberapa orang yang memang aku biarkan. Mereka ada bersama dengan aku di titik tersebut. Mereka orang-orang yang tepat menurut aku. Kenapa? Karena mereka mau mendengar. Mereka benar-benar memberikan telinga. Dan mereka gak banyak memberikan nasihat kepada saya, kepada aku. Mereka benar-benar hadir, memberikan pelukan, memberikan tepukan di bahu, memberikan telinga mendengar, tanpa banyak basa-basi, banyak ceramah yang lain. Dan itu yang aku butuhkan. Aku hanya butuh teman untuk aku ngomong. Aku hanya butuh teman untuk aku bisa berbicara. Adikku almarhum adalah teman terbaikku, sahabat terbaik aku, orang yang paling mengerti aku. Setiap kali aku ngomong sesuatu, situasi sulit yang aku hadapi, dia selalu mendengar. Dan saat ini aku kehilangan dia. Aku kehilangan orang yang selalu memberikan telinga untuk mendengar tanpa komplain, tanpa banyak ceramah, nasihat, dan sebagainya. Orang yang benar-benar be present, yang benar-benar hadir buat aku saja. Saat dia nggak ada, aku butuh objek yang sama. Aku butuh orang yang benar-benar hanya mau mendengar. Karena itu aku hanya memilih beberapa teman. Kalau bisa dihitung hanya beberapa orang saja yang benar-benar ada dan mengetahui semua detail cerita. Kalau kalian menonton, thank you. Terima kasih, kalian benar-benar menjadi orang yang berharga banget buat aku di masa gelap itu. Aku hanya benar-benar membiarkan beberapa orang tahu cerita ini dengan detail. Aku benar-benar hanya memilih beberapa temanku yang aku bisa menangis dengan jujur kepada mereka, aku bisa ngomong apapun, aku bisa sampaikan emosiku, entah marah, entah menangis, entah apapun, aku bisa sampaikan kepada mereka tanpa mereka mengambil kitab suci dan membacakan ke aku, tanpa memaksa aku untuk berdoa, tanpa apapun itu. Mereka hanya benar-benar hadir, duduk dan mendengar. Ada beberapa yang jaraknya jauh dan mereka hanya benar-benar hadir di balik screen dan bilang ke aku, "Nona, aku ada buat kamu. Aku nggak punya kata apa-apa, tapi aku ada. Kalau kamu mau ngomong, ngomong apapun, kapan saja kamu mau ngomong, kamu bisa ngomong." Teman-teman, ini hal yang benar-benar sangat useful banget, sangat punya pengaruh yang begitu besar untuk proses pemulihan aku. Karena mereka bukan orang yang mau ngomong apa yang ada di dalam pikiran mereka, tapi mereka mendengar aku. Aku nggak tahu apakah sama buat kalian. Kalau kalian ada di dalam masa kehilangan, kalian hanya butuh orang tersebut, atau memang kalian tipe orang yang senang untuk mendengar nasihat dari orang lain. Kalau aku tipe orang yang hanya mau menggantikan objek yang hilang, karena objek yang hilang dari hidupku itu, dia hanya benar-benar menjadi teman terbaik yang mendengar, dan aku butuh itu. Jadi
satu langkah yang aku lakukan untuk lagi maju adalah aku hanya membiarkan beberapa orang yang benar-benar masuk di dalam ruang gelap kehidupanku itu. Aku memutuskan untuk menetapkan batasan yang sangat tegas dan keras pada semua orang. Banyak temanku yang merasa bahwa aku menjauh dari mereka, merasa marah mungkin, tapi aku menetapkan batasan yang sangat tegas dan keras bahwa hanya ada beberapa orang yang aku biarkan mereka masuk untuk tahu ketika aku sedang hancur, berantakan. Mereka hanya ada untuk menjadi saksi. Itu hanya beberapa orang. Karena mereka orang-orang yang menurut aku tepat dan aku nyaman berbicara dengan mereka. Mereka sangat bisa dipercayai untuk menjaga rahasiaku. Sepanjang pengenalan aku dengan mereka, mereka orang yang integritas hidupnya sangat aku percayai. Dan itu yang menjadi orang-orang yang aku jemput untuk masuk di dalam kamar gelap kehidupanku, untuk tahu tentang perjuanganku menghadapi masa duka yang aku sedang alami. Dan orang-orang tersebut benar-benar memberikan dampak, artinya kehadiran mereka itu memberikan dampak yang sangat positif untuk pemulihan yang aku sedang kejar. Selain teman dekat, selain beberapa teman yang memang sudah aku pilih untuk menemani perjalanan aku di dalam melewati masa duka ini, aku pun memutuskan untuk berbicara kepada para profesional. Dalam hal ini, aku mengambil keputusan untuk konseling. Mungkin ini hal yang gak umum di Indonesia, dan ketika mungkin orang tahu hal ini, mungkin mereka merasa bahwa wow, Nona terlalu berlebihan merespon nih kepergian adiknya, Nona terlalu over, terlalu ini. Tapi aku yang tahu keberadaanku, aku yang tahu bagaimana hancurnya di dalamku, itu aku yang tahu. Dan saat itu yang ada dalam pikiranku adalah aku butuh orang yang mengerti secara ilmu pengetahuan untuk menjadi tempat yang aman buat aku untuk berbicara. Jadi memang karena masa pandemi, aku hanya bisa berbicara dengan profesional yang aku nyaman secara online. Tetapi kehadiran mereka itu sangat membantu aku. Buat aku sedang berbicara pada orang-orang yang tepat, dan kalau mereka harus memberikan advice, saran buat aku itu hal yang masuk akal. Karena mereka menyampaikannya bukan karena mereka menyampaikan karena ingin bicara, tetapi karena mereka sudah memahami sesuatu secara ilmu pengetahuan, dan itu benar-benar sangat membantu. Jadi teman-teman, kalau harus konseling, jangan malu, jangan takut seolah-olah karena kita melakukan konseling lalu kita seperti orang yang sangat lemah, atau orang yang sangat hancur, atau orang yang sangat memalukan. Sebenarnya tidak, tetapi kita justru sedang menyelamatkan diri kita untuk bisa kuat lagi melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Karena masalah mental itu ada, kehilangan itu mempengaruhi mental kita, mempengaruhi sesuatu di dalam kita, dan kita butuh orang yang profesional untuk membantu kita. Jadi hal lain yang aku lakukan adalah aku memilih untuk berbicara kepada teman yang memang sudah aku pilih, aku seleksi, dan juga aku memilih berbicara kepada para profesional, para konselor yang membantu. Dan itu benar-benar sangat menolong aku untuk satu langkah lagi maju, satu langkah lagi berjalan menjauh dari titik keterpurukan
menjauh dari titik terendah aku. Dan aku mulai bisa tertawa, aku mulai bisa masih menangis. Tetapi yang aku rasakan di sini, aku mulai lega. Aku mulai merasa lebih tenang. Dan buat aku, walaupun tampaknya perlahan dan prosesnya mungkin gak biasa, tetapi itu sangat membantu proses recovery.